Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Saputra dengan NPM 2417015149. Di sini saya akan mengerjakan tugas 9, yaitu di sini tuh tugasnya itu kita memasukkan IP yang sudah dipetakan atau sudah dipecah menjadi bagian subnet. Jadi dari IP address ini 192.168.5.0 itu dibagi menjadi ke 6 jaringan gitu. Contohnya di network 1 itu membutuhkan 126 host, berarti kita cocok menggunakan prefix yang 2025 karena menghasilkan 128 host gitu. Dari rentang 0 sampai 127. Terus di sini network 2 itu 62 host butuhnya, berarti cocok di prefix 26 karena dia menghasilkan 24 sorry, dia menghasilkan 64 host, jadi cocok banget untuk yang 62 host ini, dan seterusnya. Dan juga nih network 5 dia butuh 2 host karena cuman butuh router ke router, makanya dia cuman butuh 2 host, itu 30, yang prefix 30 dia menghasilkan 4 host gitu. Oke, ini di sini langsung aja kita ke implementasinya. Oke, di sini saya pengen masukin dulu enconft. Di sini saya pengen masukin dulu dari router ke PC. Jadi masukin IP gateway-nya gitu. Dari router ke PC-nya, dari router ke PC, dari router ke switch-nya. Kita masukin in va0/0. Ini va0/0 ya tuh. Oke, masuk IP address 192.168.5 titik di network 1 berarti titik 1 ya, 255.255 titik ini 127, berarti yang kepake 128, berarti 256 kurang 128 itu hasilnya 128. Oke, kita masuk down aja langsung, kita exit, terus kita ke in serial. Jadi saya pengen hubungin dari router ini ke router ini. Jadi router ke router itu harus ada butuh jaringan juga, butuh IP juga gitu. Di 3/0. Jadi saya mau ke router 1 dulu. Saya tambahin IP address-nya 192.168.5. Lihat di sini network 4. Network 4 itu berarti 224. Ini untuk networknya. Berarti yang kita pakai itu 225. Ya, 225. 255.255.255 titik dia butuh network 4 itu butuh 2 host ya. Ya, butuh 2 host, berarti dia menggunakan prefix 30, berarti 256 dikurang 4 itu 252. Oke, kita enter aja, kita kasih clock rate untuk mengaktifkan serialnya. Terus kita kasih bandwidth-nya 64 sesuai perintah ya. Ini 64 bandwidth-nya ya. Oke, kita no shutdown, kita exit, kita sekarang ke in SE 2/0 dari router 1 ke router 3. Kita masukin IP address-nya 192.168.5. Lihat network 5 itu 228, berarti 229. 255.255.255.252 ya, sama ya. Kita kasih clock rate 64.000. Kita kasih bandwidth 64. Set, nanti ada bacaan lagi. Nah, enter, no shutdown, exit. Nah, sekarang kita nentuin router RP1. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan jalur otomatis ya. Jadi router ke router itu akan menentukan jalur otomatisnya. Misal router ininya terputus nih, misal dari router 1 ke router 0. Nah, ini jalur ini terputus, dia bakalan mencari jalur cadangannya. Nah, contohnya ini. Jadi nanti dia ke sini baru ke sini gitu. Jadi dia otomatis menentukan jalur gitu. Oke, kita langsung aja kasih router XP1. Router XRP1 kita masukin networknya 192.168.5 titik ini ya,
network 1. Ini kan ini ke sini network 1, berarti kita masukin yang 0, masukin networknya ya 255, sorry, terus kita masukin wildcardnya. Wildcard itu semua yang ada di jaringan ini, atau bisa dibilang semua yang ada di subnet 255.255 itu apa namanya, ditentuin semua jalurnya gitu. Jadi ujungnya itu kan itu 128 butuhnya, berarti dikurangin 1 jadi 127 gitu. Terus kita network juga 192.168.5.128. Kita pakai network 2 juga ya. Sorry, kita nggak pakai network 2, network 4. Jadi network 4 itu 224. 224 tulis 0.0.0. Nah, ini berapa? Nah, kita lihat di network 4 kan 224. Butuhnya cuman 2 host. Berarti ya prefix 30 itu 4 host, berarti 4 dikurang 1 jadi 3 gitu. Kita network lagi sama ini yang network 5, itu networknya 228, berarti kita masukin 228 sama wildcardnya dia 0003. Oke, di sini kita kasih perintah ini redistribute static. Oke, redistribute static ya, redistribute static. Terus kita no auto summary ya, kita enter aja. Terus udah selesai, terus kita end aja langsung. Terus kita write memory, kita simpan di memori perintah kita. Oke, sekarang lanjut ke router 0. Oke, kita CLI. Sini kita en config. Di sini kita masuk ke ini router ke switch dulu ya, kita anuinnya va 0/0 juga. Terus karena ini ya 0/0 ya, nah ya benar. Oke, kita masukin IP addressnya itu 192.168.5. Network 2 itu 128, berarti 129 ya. 255.255.255. Itu butuh 64 host, berarti 256. Kita pakai kalkulator, sorry mana tadi kalkulator. 256 dikurang 64 192, berarti di sini 192. Kita no shutdown exit. Sekarang router ke router itu in SE, saya mau yang ke atas dulu deh, router 1. Sini kita tambahin IP addressnya. Nah, ini network 4, kita lihat 224, 225. Nah, 225 kan udah kepake dari router 1 ke router 0. Jadi router 0 ke router 1-nya jangan pakai yang 225 lagi, berarti 226. Ya, 226, 255.255.255.252. Oke, seperti biasa kita kasih clock rate 64.000. Terus kita kasih bandwidth 64. Nanti ada bacaan lagi. Oke, enter. No shutdown exit. Sekarang yang serial 3/0 in SE 3/0. Enter. Kita kasih IP address 192.168.5. Kita lihat network 6 itu 232, berarti 233 355.252. Oke, kita kasih clock rate 64.000. Kita kasih bandwidth 64. Kita no shutdown exit. Nah, ini udah ya. Sekarang kita masukin, tentuin router IP apa tadi lupa, XRP ya, XRP 1. Oke, udah. Terus kita tentuin networknya sekarang 192.168.5. Nih, ini
network 2 itu 128 ya, 128 0.0.0 titik wildcardnya 128 dikurang sorry ya 128 ya, dari 128 oh enggak, ini network 2 itu kan 128 ya, ini butuhnya 64 berarti 63 karena 64 dikurang 1 63. Nah network 192.168.5 titik network 4 itu 24 ya, 24 0.0.0.3 ya, karena pasti 3 network ke router ke router pasti 3 aja. Terus ini network 6 232 ya bener ya, enter aja. Terus di sini kita masukin ininya redistribute static no out no auto summary. Oke, kita n aja white memory. Oke. Sekarang ini router 3 nconf. Sini kita ke switch dulu ya, infa 0/0 bener kan, 0/0 ya bener ya, IP address 192.168.5 ini apa namanya itu network berapa, network 3 ya, 192 berarti 193 ya, 255.255.255.192 itu 30 host berarti 32. Kita hitung aja 256 dikurang 256 kurang 32 24 ya, 24. Oke, kita no shutdown exit. Sekarang router ke router, kita ke in serial 3/0 dulu, ke atas dulu ya, IP address 192.168.5 network 5 itu 228 229 udah kepake 229 dari ini ke sini, berarti 230 252 no shutdown. Sorry, kita kasih clock rate dulu, clock rate 64.000, terus bandwidthnya 64. Kita baca no shutdown exit. Sekarang in serial 3/0 sorry 2/0 ya, tadi udah 3/0. Kita ke IP address 192.168.5 network 6 itu 233 kan udah, berarti 234. kasih clock rate 64.000, terus kita kasih bandwidthnya 64 no shutdown exit. Nah kita tentuin router RP nya 1, terus kita kasih network 192.168.5 titik ini ya, router dari router ke switch network berapa, 3 itu 192 0.0.0 titik. Nah ini 32 host berarti 31 ya. Terus network 5 ya, network 5 itu 228 ini 3. Oke, sekarang yang network 6 232 ya sama, redistribute static, terus kita no auto summary. Oke, n aja, kita white memory. Oke, ini udah berhasil. Oke,
Di sini nih kita cek nih show IP XRP topologi di R1 ya. Oke, kita cek ya. Show IP XRP topologi. Nah, ini dia. Ini dia ada nih connected ya, successful nih, udah sukses semua ya. Coba kita show lagi, show IP topologi all links. Oke, nih semua linksnya nih udah terhubung nih. Dari seri 2, 3/0, 2/0, connected, connected. Nah, ini udah terhubung semua nih ya. Tuh dari 50, 128, 192, 224 tuh udah ini. Jadi semua network ini tuh udah terhubung semua otomatis menggunakan XRP ini. Jadi semua ini tuh udah jatuhnya ke saling terhubung satu sama lain gitu. Oke, terakhir kita XRP Networks. Oke, ini udah sukses juga nih. Oke, udah saling terhubung. Pastinya dari router ke router udah bisa dong. Sukses. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.